Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutur Slamet dari SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo, Jawa Tengah. Pada kesempatan lomba kali ini, saya akan memperagakan sebuah alat peraga atau media pembelajaran matematika, yaitu Robomatika, robot pintar matematika. Inilah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Robomatika, robot pintar matematika. Kita banyak menggunakan bahan-bahan dari barang-barang bekas, sekaligus ini bisa untuk mengedukasi ke anak-anak bahwa barang bekas itu masih bisa bermanfaat dan juga bisa menjaga lingkungan, menjaga bumi tetap bersih dari sampah. Kemudian untuk komponen elektronikanya, Arduino sebagai komponen utamanya, mikrokontrolernya. Kemudian selain itu juga menggunakan komponen-komponen analog lainnya. Kali ini Robomatika akan membelajarkan tentang KPK dan FPB. Apa saja yang sudah saya siapkan? Yang pertama ada laptop. Laptop ini digunakan untuk memprogram robotnya. Kemudian ada Robomatika. Kemudian di sini juga ada berbagai macam kartu. Yang pertama ada kartu yang berwarna hijau dari angka 1 sampai 20. Kemudian ada kartu yang berwarna biru dari 1 sampai 20. Kemudian selain itu juga ada kartu-kartu. Di sini ada kartu perkenalan untuk robotnya. Kemudian di sini ada kartu berbagai macam, dan di sini juga ada kartu soal KPK dan juga FPB. Kemudian selain itu juga ada kartu perkalian dan pembagian. Yang pertama, kita akan memperkenalkan tentang konsep kelipatan terlebih dahulu kepada anak-anak menggunakan kartu. Kita akan tata kartu di meja secara terbalik. Kita akan membelajarkan anak tentang konsep kelipatan, bahwa kelipatan itu adalah bilangan loncat, ya, sama saja dengan bilangan loncat. Ini contoh soalnya, misalnya tentukan kelipatan dari 3, maka 3 mulai dari sini. Nah, karena loncat 3, ya, kita cari ketiganya. 1, 2, 3. Kita buka. Nah, ada 3. Kemudian loncat 3 lagi. 1, 2, 3. Ada angka berapa di sini? 6. Kemudian 1, 2, 3. Ada berapa di sini? 9. 1, 2, 3. 12. 1, 2, 3. 15. Nah, ini sudah sedikit membantu anak-anak untuk memahamkan tentang konsep kelipatan.
Kemudian anak-anak juga diajarkan lagi tentang kelipatan ini dengan cara perkalian. Bagaimana caranya? Kita menjelaskan ke anak dari start dari 0 sini menuju ke angka 3 ini berarti berapa kali loncatan? 1. Berarti 1 kali 1 kali 3 berarti 3. Kemudian kenapa kok kelipatan 3 itu 6? Coba kita cek. 1, 2. 2 kali berarti 3 kali 2 adalah 6. Kemudian 9. Kenapa 9 adalah termasuk kelipatan dari 3? Kita cek dari mana 9 itu. 1, 2, 3. Berarti 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, setelah anak-anak sedikit paham tentang konsep kelipatan, cara mencari kelipatan, maka selanjutnya dipahamkan lagi dengan Robomatika, robot pintar matematika, yang kali ini akan membelajarkan ke anak-anak tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Baik, kita perkenalkan dulu robotnya. Di sini ada sebuah kartu pengenal robot. Ini robot juga punya kartu tanda pengenal. Robot pintar matematika. Kali ini saya akan membantu kalian belajar KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Apakah kalian sudah siap? Nah, itu jadi robot ini adalah robot yang bisa membantu anak-anak untuk belajar KPK. Selain itu juga bisa FPB juga, dan banyak fitur-fitur dari robot ini bisa ngapain saja. Untuk kali ini kita akan belajar tentang KPK dulu bersama Robomatika ini. Nah, anak-anak semuanya harus tahu apa itu KPK. Kita tanya pada robot ya. Robot, apa itu KPK? KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Kepanjangan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, itu adalah pengertian dari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian anak-anak harus tahu bagaimana cara mencari KPK atau cara menentukan KPK. Ada 3 langkah menurut Robomatika ini. Robomatika, kita akan bertanya pada Robomatika, langkah pertama untuk menentukan KPK itu apa? Pertama, kamu harus menentukan terlebih dahulu kelipatan dari masing-masing bilangan yang dimaksud. Kemudian langkah yang kedua apa? Kita tanya pada robot. Langkah kedua apa? Kedua, kamu harus menentukan bilangan-bilangan kelipatan yang sama dari kedua bilangan yang dimaksud. Itulah yang disebut bilangan kelipatan persekutuan. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga. Ketiga, ambillah bilangan kelipatan yang paling kecil dari kumpulan bilangan-bilangan kelipatan persekutuannya. Itulah bilangan KPK-nya. Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan untuk bisa menentukan KPK. Baik anak-anak, kita langsung saja ke contoh soal ya. Kita contoh soal yang pertama. Di sini sudah ada kartu soal, ada 5 kartu yang sudah disiapkan. Kita akan coba soal nomor 1 dulu ya. Soal nomor 1. Tentukan KPK dari 2 dan 3. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Pertama, kamu harus mencari dulu bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari 2. Kemudian cari juga yang merupakan bilangan kelipatan dari 3. Tunjukkan kartu-kartu bilangannya kepadaku satu persatu. Kedua, kumpulkan bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan 2 dan 3 tersebut. Nah, bilangan-bilangan yang sama itulah yang disebut bilangan kelipatan persekutuan. Ketiga, pilihlah di antara bilangan-bilangan kelipatan persekutuannya tersebut yang paling kecil. Itulah KPK-nya. Mudah bukan? Ayo kita coba. Oke, itu berdasarkan penjelasan robot.
Ayo kita coba. Di sini kan soalnya kan 2 dan 3 ya. Berarti kita harus cari dulu kelipatan dari bilangan 2 dulu. Kemudian kelipatan bilangan 3. Di sini sudah ada kartu. Yang pertama, kartu warna hijau ini kamu harus menentukan kelipatan dari bilangan 2. Kemudian di sini ada kartu warna biru yang di sini berdasarkan keterangan robot harus mencari kelipatan 3. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah bisa menentukan, sedikit bisa menentukan tentang mencari kelipatan ya. Oke, sekarang kelipatan 2 terlebih dahulu. Apakah 1 kelipatan dari 2? Bukan ya, bukan. Kemudian 2, betul ya, 2 kita kumpulkan. Ini 2. Kemudian 4, kira-kira betul nggak? Oke, 4 ya. Oke. Kemudian 6, ya, bisa 6 ya. Oke. Nah, di sini anak-anak juga bisa berdiskusi. Di sini juga bisa berkelompok anak-anak. Nanti kartunya dibagikan ke banyak anak, beberapa anak, satu kelompoknya untuk mencari kelipatan dari bilangan 2. Di sini ada kartu biru juga. Di sini disuruh menentukan kelipatan dari bilangan 3. Di sini ada kartu biru juga, nanti bisa berkelompok juga bisa individu juga. Kalau berkelompok maka ini kartunya dibagikan ke kelompoknya, kemudian disuruh mencari kelipatan dari bilangan 3. Misalnya sudah ketemu nih, ada 3, kemudian ada 6 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu maka anak-anak bisa menanyakan pada robotnya, apakah kelipatan yang sudah dicari anak-anak itu betul atau salah? Apakah 3 ini kelipatan dari 3? Ya, benar. Kamu pintar. Ya, kemudian 6. Ya, benar. Kamu pintar. Nah, misalnya anak-anak itu salah dalam memilih kartunya, maka bagaimana jawaban robotnya? Nah, ini berarti salah. Berarti 7 ini bukan termasuk kelipatan dari 3. Begitu juga yang warna hijau ya, kelipatan dari 2. Kita cek apakah 2 adalah kelipatan dari 2? Ya, benar. Kamu pintar. Dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak sudah bisa menemukan kelipatan-kelipatan dari 2 dan 3, maka langkah selanjutnya berdasarkan keterangan robot tadi adalah disuruh mengumpulkan bilangan-bilangan kelipatan yang sama dari 2 dan 3. Kita kumpulkan dulu bilangan yang sama dari 2 dan 3. Kita cek ya. Di sini yang warna biru sudah ketemu, kemudian yang warna hijau sudah ketemu kelipatan-kelipatannya, maka anak-anak harus bisa menentukan mana yang termasuk persekutuannya. Nah, persekutuannya adalah bilangan yang sama antara biru dan hijau. Ini 2 nggak sama, 4 nggak ada yang sama, 3 nggak ada yang sama, kemudian 6 ada yang sama. Nah, sekarang kita kumpulkan bilangan-bilangan yang sama ini. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan persekutuan. Di sini ada bermacam-macam angkanya ya, tapi sama ya. Ini ada, kita ambil salah satu warna saja boleh. Misalnya kita ambil yang warna hijau. Nah, ini ada 6, 12 dan 18. Karena kelipatan persekutuan terkecil ya, kata terakhir adalah terkecil, maka ambil bilangan persekutuan ini yang paling kecil, 6 atau 12 atau 18. 6 ya, jadi jawabannya adalah 6. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Kita coba cek pada robotnya, apakah betul jawabannya 6? Ya, benar. Kamu pintar. Ya, itulah cara menentukan KPK dengan Robomatika. Selanjutnya, kalau anak-anak sudah sedikit paham tentang KPK, cara menentukan KPK, maka ada satu lagi yaitu Robot Challenge. Di sini sudah saya sediakan lapangan Robomatika.
Nah, robot ini bisa berjalan mencari soal atau mencari jawaban, ya, mencari jawaban dari soal yang sudah ditentukan. Tentukan KPK dari 2 dan 4. Nah, di sini anak-anak diajak bermain. Ya, tentunya anak-anak senang sekali ya kalau belajar sambil bermain. Nah, di sini robot harus mencari jawaban KPK dari 2 dan 4. Kemudian KPK dari 3 dan 5. Anak-anak bisa berdiskusi dulu, kemudian kalau sudah tahu jawabannya, tinggal dicari jawabannya di sini. Misalnya anak sudah tahu jawabannya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka robot ini mencari ya, berarti sudah tahu jawabannya yang keempat ya. Ya, robot sudah bisa masukkan dalam gawang yang di soal sini. Kemudian yang di sana juga sama. Jadi nanti robot harus bisa menggiring jawaban ke soal. Seperti itu. Nah, itulah aksi dari Robomatika, robot pintar matematika. Robot ini sudah kami rancang untuk bisa mengerjakan soal KPK dan FEB, membantu anak-anak untuk belajar KPK dan FEB. Kemudian untuk menuju ke soal satu ke soal yang lainnya, baik KPK maupun FEB, cukup dengan diprogram, dan memprogramnya sangat cepat sudah ya. Sudah kami siapkan, tinggal satu kali klik, tidak sampai 10 detik sudah langsung bisa. Demikian presentasi dari saya, Robomatika, robot pintar matika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.